Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqah mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah. Kazzabat Thamud wa 'adun bil qari'ah. Fa amma Thamud fa uhliku bit-taghiyah wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin atiyah. Sakhkharaha 'alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyam husuman fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nahlin hawiyah. Fahal tara lahum min baqiyah. Wa jaa'a fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah. Fa'asaw rasula rabbihim fa'akhazahum akhzatar rabiyah. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah linaj'ala lakum tazkiratan wa tayyaha uzunun wahiyah. Wa idza nufiya bis-suri nafkhatun wahidah wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Fa yawma idzin waqa'atil waqi'ah wa anshaqqatis samaa'u fa hiya yawma idzin wahiyah. Wal malaku 'ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Yawma idzin tu'raduna la takhfa minkum khawiyah. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha'umu iqra'u kitabiyah inni zonantu anni mulakin hisabiyah. Fahuwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah kutufuha daniyah. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Khuzuhu fagulluhu thummal jahima salluhu thumma fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluquhu. Innahu kana la yu'minu billahil azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Falaysa lahul yawma hahuna hamim wa la ta'amun illa min ghislin la ya'kuluhu illa al-khati'un. Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Innahu laqawlu rasul
ilahin qalilan ma tadhakkarun tanzilum mir rabbil alamin walau taqawwala alaina ba'dul aqawil la akhazna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin fama minkum min ahadin anhu hajizin wa innahu latazkiratul lil muttaqin wa inna lana'lamu anna minkum mukazzibin wa innahu lahasratun alal kafirin wa innahu lahaqqul yakin fasabbih bismi rabbikal azim. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salawatuhu wassalamuhu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa Dira Dirasah Ramadan, khususnya sahabat Dira, anak-anakku, siswa-siswi SDIT SMPT Al-Falah Kota Cirebon. Kita sungguh berbahagia hari ini Allah masih perkenankan kita untuk mengisi Ramadan bulan mulia dengan kegiatan yang mulia Dira Dirasah Ramadan. Anak-anakku sekalian, sahabat Dira, judul Dira kita kali ini adalah hikmah silaturahim. Anak-anakku sekalian, ada dua kata yang kita kenal dalam hikmah silaturahim. Satu hikmah, tiga kata, dua silah, tiga ar-rahim. Hikmah adalah kebaikan yang bisa kita petik dari segala sesuatu. Silah adalah ikatan yang kuat sekali. Rohim adalah kekerabatan. Jadi materi kita kali ini adalah hikmah silaturahim, adalah mengambil kebaikan dari ikatan yang kuat dalam kekerabatan. Sahabat Dira, anak-anakku sekalian, sasaran silaturahim ada tiga. Kalau selama ini praktek silaturahim akrab bagi kehidupan kita sehari-hari, kita silaturahim atau dalam tanda petik keseharian kita berkunjung ke kerabat, saudara, teman, tetangga, dan sebagainya. Baik, mari kita potret pengertian silaturahim dalam pandangan agama. Sahabat Dira, anak-anakku sekalian, sasaran silaturahim itu ada tiga dalam hadis. Satu, yang berhak untuk mendapatkan silaturahim adalah, yang pertama adalah karena nasab keturunan, keluarga, ring keluarga. Yang kedua, pesan Nabi yang harus kita lakukan silaturahim adalah tetangga, itu prioritas. Yang ketiga, yang harus kita lakukan silaturahim adalah orang yang satu agama. Sahabat Dira, anak-anakku sekalian, baik, kita perhatikan, kita gali pesan silaturahim tiga sasaran. Yang pertama adalah sebab nasab. Anak-anakku sekalian, praktek ini sudah sering kita laksanakan. Momen hari besar Lebaran, momen istimewa, ada aja hajatan, acara, kita sudah terbiasa dengan silaturahim kepada kerabat, kakek, nenek, om, tante, sepupu, atau siapapun yang masih kerabat. Karena agama memberikan pesan bahwa sebab keluarga, sebab kerabat harus dilakukan hubungan silaturahim. Itulah pesan agama. Sementara ini kita tidak menyadari, kita sudah mempraktekkan. Sebenarnya itu adalah pesan agama untuk menjalin kekerabatan, persaudaraan, sebab karena ada hubungan nasab atau keturunan. Yang kedua,
Pesan agama adalah silaturahim harus dilakukan karena sebab tetangga. Pesan agama hanya sebab tetangga. Tetangga apapun warnanya, siapapun dia, kelas ekonominya seperti apa, agamanya apapun, pesan agama, kalau namanya tetangga, kita sebagai orang muslim, maka dia berhak untuk kita jalin hubungan kekerabatan. Memang luar biasa orang punya tetangga Islam, orang muslim itu. Pasti dia akan merasa aman, senang, damai. Itulah pesan agama. Inilah sekarang menjadi tugas kita sebagai orang muslim untuk menjadi orang yang bisa dibanggakan oleh tetangga kita karena kita melakukan hak, menunaikan hak tetangga, melakukan silaturahim, saling tolong menolong, memberikan penghargaan, menghormati, dan pesan-pesan kemanusiaan yang lainnya. Baik, hak silaturahim yang pertama adalah karena hubungan kerabat, yang kedua adalah karena tuntutan dan kewajiban seseorang itu sebagai tetangga kita harus menjalin hubungan silaturahim. Yang ketiga adalah sebab agama. Anak-anakku sekalian, akhfillah, persaudaraan sebab agama memiliki kewajiban untuk kita harus melakukan hubungan silaturahim. Satu muslim dengan muslim yang lain adalah saudara. Baik, itulah 3 sasaran yang harus dilakukan kita orang muslim untuk melakukan silaturahim, yaitu hubungan kekerabatan yang sangat kuat. Yaitu yang pertama, Bapak ulang, karena seseorang itu sebab nasab keluarga, ada hubungan kekeluargaan darah. Yang kedua, karena dia adalah tetangga kita, siapapun dia kalau tetangga kita, dia memiliki hak untuk kita jalin silaturahim. Yang ketiga, karena seseorang adalah satu akidah, akhfillah, maka dia berhak untuk mendapatkan silaturahim dari kita. Sahabat Dira, anak-anakku sekalian yang Allah banggakan, sesudah kita mengenal sasaran silaturahim, yang kedua perlu kita ketahui adalah model silaturahim. Seperti apakah silaturahim itu modelnya? Selama ini yang kita pahami, kita praktekkan, jamak umum adalah kita anjang sana, kita mendatangi, berkunjung. Itu model silaturahim. Baik, di dalam agama, tuntunan baginda Rasulullah SAW, model silaturahim itu setidaknya dapat kita tangkap menjadi 3 model. Yang pertama adalah silaturahim dalam bentuk berkunjung. Kita berkunjung pada waktu hari istimewa Lebaran ke kerabat, kakek, nenek, om, tante, sepupu, atau saudara siapapun, tetangga, atau saudara kita karib, teman kita karib, satu agama, teman sekolah, dan sebagainya. Berkunjung. Model yang pertama adalah berkunjung. Model yang kedua, silaturahim dalam bentuk saling memberi hadiah. Dengan saling memberi hadiah, pesannya adalah akan tumbuh hubungan kekerabatan yang luar biasa. Agama memberikan pesan dalam hadis, tahadau tahabu tadhabus syahna. Saling memberi hadiahlah kalian, maka akan tumbuh rasa saling mencintai di antara kalian. Anak-anak sekalian, model yang kedua ini yang perlu kita tumbuh kembangkan. Kita harus memperhatikan orang dekat kita, tidak hanya sekedar berkunjung, tapi kita lebih dari itu membawa sesuatu yang menggembirakan. Tidak harus bernilai yang luar biasa, tetapi sesuatu yang menggembirakan dalam bentuk buah tangan, kita ulurkan, kita berikan, itu adalah bentuk penghargaan yang luar biasa. Orang yang kita berikan sesuatu buah tangan akan merasa sangat dihargai. Model silaturahim dengan memberi hadiah untuk menumbuhkan saling mencintai harus kita kembangkan, harus kita biasakan mulai sekarang. Kepada siapapun, kepada kakek nenek kita, orang tua kita yang dimana, kakek, om, tante kita, sepupu kita, saudara kita, teman kita biasakan untuk memberi hadiah. Dengan pemberian hadiah itu akan tumbuh rasa saling mencintai di antara kita. Tahadau tahabu tadhabus syahna. Saling memberi hadiahlah kalian,
maka tumbuh rasa saling mencintai. Sikap saling memberi hadiah ini akan menghapus sifat-sifat kedengkian di antara mereka. Baik, sahabat Dira, anak-anakku sekalian yang Allah banggakan, model silaturahim yang ketiga adalah pemberian maaf. Ini yang agak berat kita praktekkan. Anak-anakku sekalian, sahabat Dira, sesudah ini dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Pada saat Fathu Makkah ditaklukkan, baginda Rasulullah di Makkah, orang kafir Quraisy Makkah amat takut karena akan Rasulullah dan pasukannya melakukan dendam. Maka apa yang dilakukan Rasulullah? Baginda Rasulullah memaafkan seluruh mereka yang pernah memusuhi dan memerangi baginda Rasulullah SAW. Dengan pemberian maaf seperti ini, maka akan tumbuh sifat saling mencintai. Anak-anak sekalian, kadang di antara kita melakukan sosialisasi, berteman, berkomunikasi, ada salah paham, akan terjadi kesalahpahaman. Maka yang harus kita lakukan adalah mari kita biasakan untuk memberi maaf, atau kita dahulukan meminta maaf atau memberi maaf kepada sesama di antara kita, kepada teman kita atau kepada siapapun. Baik, Bapak ulang lagi-lagi, model silaturahim yang pertama yang sering kita lakukan adalah anjang sana, berkunjung ke rumah pada siapapun. Yang kedua adalah yang harus kita mulai tumbuhkan adalah saling memberi hadiah. Dan yang ketiga yang amat mulia, tidak kalah mulia, adalah memberi maaf dan meminta maaf dengan orang yang terjadi dengan kita. Sahabat Dira, anak-anak sekalian, sasaran silaturahim kita sudah mulai tahu. Model silaturahim yang harus kita kembangkan di dalam ajaran Islam sudah kita tahu. Maka akhirnya dapat kita petik hikmah dari silaturahim. Yang pertama adalah hikmah silaturahim adalah man ahabba ayyub sato lahu fi rizqihi au yung sa'alahu fi atharihi fal yasil rahimahu. Pesan agama, barang siapa yang menghendaki, menginginkan Allah lapangkan rezekinya dan Allah panjangkan berkah umurnya, maka lakukanlah silaturahim. Ini janji Allah melalui hadis Nabi. Dan kita orang beriman amat yakin dengan janji Allah. Siapa yang ingin diberkahi rezekinya, diberkahi umurnya, lakukanlah silaturahim. Yang kedua, dalam kacamata manusia, itu dalam kacamata langit, orang itu akan diberi rezeki, akan diberi keberkahan ilmu, diberikan umur dalam kehidupan keseharian. Dalam kacamata manusia, orang yang biasa melakukan silaturahim akan terjadi membangun diri yang luar biasa. Ia akan tahu banyak hal. Ia akan tahu banyak orang, ia akan tahu banyak masukan dari orang, ia akan dapat nasihat dari banyak orang, ia bisa berhubungan dengan baik dengan orang, menghormati orang, menghargai orang, ia akan tahu banyak tempat, banyak wilayah, banyak budaya, dan sebagainya. Sehingga orang yang biasa silaturahim akan pikirannya terbuka, akan ia semakin cerdas, pikirannya luas, tidak mudah menyalahkan orang lain, tidak mudah menyalahkan orang lain, mudah memaafkan orang lain, dan tidak kaget dengan sesuatu yang baru. Orang yang memiliki kebiasaan mulia silaturahim adalah orang yang terbuka dan memiliki jaringan yang amat luas. Itu dalam hubungan manusia. Sahabat Dira, anak-anak sekalian, akhirnya mudah-mudahan hikmah silaturahim yang Bapak sampaikan ini memberikan manfaat kepada saya dan kepada sahabat Dira sekalian. Akhirnya kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memudahkan kita sekalian menjadi ahli silaturahim, ahli melakukan hubungan kekerabatan yang luar biasa kepada kerabat, kepada saudara kita, kepada tetangga kita, kepada seagama kita, dengan melakukan aktif berkunjung, saling memberi hadiah, meminta maaf dan memaafkan. Mudah-mudahan memberi manfaat bagi Bapak dan sahabat Dira sekalian. Sebelum Bapak akhiri, ada pesan perjuangan dari Yayasan Ukhuwah Islamiyah Al-Falah. Program Dira Dirasah Islamiyah ini jangan lupa like, komen, dan subscribe akun YouTube Al-Falah Cirebon Channel. Terima kasih. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.